Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Setiap kali kita selesai mengerjakan satu kebaikan, mengerjakan satu amal soleh, sesederhana apapun amal soleh itu, harus ada rasa bangga di dalam hati kita. Yang selanjutnya kita syukuri hal itu. Siapapun yang mengerjakan satu kebaikan, itu tanda bahwa dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu kehendak Allah. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki melakukan satu kebaikan, sudah tentu itu tanda baik. Termasuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Di alam dunia ini majelis terbaik cuma dua itu, majelis ilmu dan majelis zikir. Yang bahkan oleh Rasul disebutkan sama persis fadilahnya, sama persis keutamaannya. Ketika kita ringan langkah menghadiri dua majelis itu harus kita syukuri. Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang masuk kategori fahsya, sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kita jangan pernah merasa bangga. Karena melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tanda tidak baik. Boleh jadi tanda Allah akan jauhkan kita dari rahmatnya. Allah murkai kita. Orang-orang jahiliyah dulu mereka melakukan keburukan. Dan mereka bangga dengan perbuatannya itu. Kata mereka, inilah perilaku yang diwariskan oleh orang tua kami dan inilah perintah Allah. Mereka melakukan perbuatan buruk merasa bahwa itu adalah perintah Allah. Ada di surah Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam kasus ini, fahsya yang mereka lakukan, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat. Ini orang jahiliyah sebelum Rasulullah menguasai Mekah. Di awal Rasul diutus, tapi masih sangat minoritas umat Islam. Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Tawaf telanjang bulat masih terjadi. Sesudah Fathu Makkah baru sekeliling Ka'bah dibersihkan dari semua berhala. Semua perbuatan fahsya dijauhkan darinya. Nah, kafir Quraisy dulu mereka tawaf dengan telanjang bulat. Di samping tawafnya ada unsur syirik. Setiap satu putaran satu Tuhan mereka dekati, Tuhan-Tuhan berhala.
Mereka lakukan itu, kata mereka, la natufu fi siyabin asyainallaha fiha. Kami tidak lakukan tawaf dengan memakai pakaian. Karena pakaian itu boleh jadi kami gunakan untuk maksiat kepada Tuhan. Atau kalau kami tawaf dengan memakai pakaian, berarti kami maksiat pada Tuhan. Ketika Islam sudah menguasai Mekah, hal itu haram, sudah dilarang. Mereka lakukan itu, perbuatan syirik, tawaf telanjang. Kalau sambil mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Perbuatan ini kami contoh dari orang tua kami, kakek moyang kami. Wallahu amarana biha, dan Allah perintahkan kami melakukan ini. Allah perintahkan Rasulullah, qul, sampaikan pada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memerintahkan perbuatan keji. Siapapun yang melakukan perbuatan keji, siapapun yang melakukan perbuatan buruk, walaupun dia kita kenal sebagai tokoh agama, yakin itu bukan sedang melaksanakan perintah Allah. Apa ada tokoh-tokoh agama yang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah? Banyak. Tapi mungkin beliau-beliaunya sedang hilaf. Di antaranya mencaci maki manusia apapun agamanya, dilarang oleh Allah. Karena dilarang ya otomatis dia termasuk perbuatan keji. Mencaci maki, kita dulu sering dengar di podium, di mimbar, kalau ada ulama berani mencaci maki, dianggap ulama yang hebat. Anak-anak muda demen dengan ulama seperti itu. Jangankan mencaci maki muslim, mencaci maki manusia yang Tuhannya bukan Allah saja, oleh Allah dilarang. Mencaci maki orang-orang yang Tuhannya bukan Allah, oleh Allah dilarang. Apalagi yang dicaci maki itu muslim. Hanya karena si muslim maksiat, hanya karena si muslim terlihat kok lengket dengan non-muslim. Lebih-lebih lagi ketika yang dicaci maki ini muslim yang indah akhlaknya, yang soleh, yang rajin ibadah. Di surah Al-An'am ayat 108, ini larangan mencaci maki manusia, bahkan walaupun Tuhannya itu bukan Allah. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Janganlah kalian mencerca, mencaci maki orang-orang yang menyembah, mereka menyembah min dunillah, selain Allah. Jangan mencaci maki orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, mau berhala, mau siapapun. Ketika hal itu kita lakukan, fayasubbullaha, mereka akan balas mencaci maki Allah.
Kalau sampai terjadi Allah dicaci maki oleh mereka non-muslim, gara-garanya ada muslim yang mencaci maki mereka, muslim inilah yang menanggung dosa seperti dosa yang mereka dapatkan. Mereka akan balas mencaci maki Allah aduan dengan penuh permusuhan tanpa didasari hujah, bighairi ilmin, berdasarkan kebodohan. Siapapun manusia, apapun Tuhan yang mereka sembah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap mereka pasti merasa nyaman, indah dengan agamanya masing-masing. Mereka yang menyembah berhala merasa indah ketika menyembah berhalanya. Sama halnya dengan kita menyembah Allah, kita merasa nikmat, nyaman dengan menyembah Allah. Allah yang menjadikan setiap manusia merasa nyaman dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Demikianlah aku jadikan indah bagi masing-masing umat amalahum, amal mereka. Apa yang mereka perbuat dalam kacamata Islam jelas itu buruk. Dan kita pun harus menerima dalam kacamata mereka, apa yang kita perbuat ini buruk, harus kita terima. Tinggal kalau kita ada kesempatan ketemu, diskusi tentang kebenaran agama, yakin hujah kebenaran itu cuma ada pada ajaran Islam. Mereka-mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, yakin tidak ada hujah yang membenarkan mereka. Mereka-mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, semua hujahnya pasti dipaksakan. Masa enggak bisa ngapa-ngapain dijadiin Tuhan? Masa sesuatu yang dipahat dijadikan Tuhan? Masa seseorang yang punya tanggal lahir dijadikan Tuhan? Itu enggak ada hujahnya. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi setiap kali kita berhasil melakukan satu kebaikan, itu pasti karena taufik dari Allah, tanda kita diridhoi oleh Allah. Syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dengan kita syukuri setiap kebaikan kita, insya Allah Allah akan berikan kita hidayah untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Demikian juga setiap kali selesai sholat, kita nikmati sholat kita itu, insya Allah selanjutnya Allah akan berikan kita kemudahan untuk lebih meningkatkan kualitas sholat kita. Yang jelas, sholat yang paling bawah, yang syarat rukunnya tidak dipenuhi, itu jangan pernah kita lakukan, karena hukumnya sama dengan belum sholat. Minimal sholat level kedua, semua syaratnya kita penuhi, semua rukun-rukun sholatnya kita jalankan. Meskipun sholat kedua ini kita belum khusyuk, tapi Allah sudah berikan jaminan tiket masuk surga. Kita yang sudah hobi dengan menghadiri majlis ilmu harus berusaha meningkatkan sholat kita. Lebih tinggi dari itu, sholat yang disertai upaya untuk khusyuk dalam pelaksanaannya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Di antara kiat yang diajarkan oleh penulis kitab ini agar kita bisa lebih khusyuk, Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sobah, beliau mengajarkan wa alaika ya akhi an tastahdura tufahatat dunia. Kita harus punya sikap terhadap dunia
sebagaimana yang diajarkan Allah, bahwa dunia sebanyak apapun wujudnya tidak ada nilainya dibanding akhirat. Amal duniawi tidak ada nilainya dibanding amal ukhrawi. Mereka yang berangkat pagi-pagi berangkat kerja, nyari duit, nyari kekayaan untuk memuaskan nafsunya, kerjaan seperti itu hina. Jauh lebih mulia mereka yang katakanlah lihat sampah di jalan, dia angkat, dia bersihkan. Ingat itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini jauh lebih mulia. Kata penulis kitab ini, ketika kita hendak melaksanakan sholat, munculkan kesadaran bahwa dunia ini rendah, dunia ini hina. Yang akan kita kerjakan, sholat itu adalah amalan yang jauh lebih mulia. Wa annal baqa'a fiha mahma qala ila rahilin wa huwa muaqqatun. Sesungguhnya langgengnya kita di dunia meskipun usia kita panjang itu relatif. Sepanjang apapun umur kita dalam kehidupan dunia, kita semua sedang menuju ke tempat lain. Kita semua sedang menuju ke alam barzakh. Waktu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa anna mata'aha mata'ul ghurur. Juga munculkan kesadaran dalam hati bahwa keindahan dunia itu keindahan yang menipu. Keindahan hanya dalam kondisi tertentu. Kita punya mobil dengan fasilitas yang paling baru, indah. Indah bagi siapa? Bagi kita yang punya mata. Indah bagi siapa? Bagi kita yang sehat. Ketika kita sudah nggak sehat, duduk nggak bisa lama. Mobil seindah apapun, joknya senyaman apapun, kita tetap nggak nyaman duduk. Kenikmatan akhirat itu kenikmatan yang hakiki. Ketika kita masuk masjid, perintah syariat, perintah Rasul, kendaraan sudah kita kunci, bahkan kunci ganda. Kita masuk masjid, kerjakan sholat, munculkan kesadaran ini. Harta benda duniawi remeh temeh. Dengan memunculkan sikap seperti itu, andaikan setan merayu kita, membisikkan tuh hati-hati, maling mengincar kendaraanmu. Kita sudah punya benteng, biarin aja. Dunia remeh kok. Asalkan tahapan syariat sudah kita perbuat. Perintah Rasul, perintah syariat, kendaraan kita kunci. Kalau dulu kendaraannya ontak, sudah ikat sebaik-baiknya. Kalau kita ikut kelompok hakikat syariat nggak kita jalanin, itu salah, nggak benar. Ketika sahabat Nabi ontanya hilang, ngaduk ke Nabi, Rasul tanya, ontamu kamu ikat enggak? Aku tawakal. Kalau tawakal ya sudah, hilang nggak usah diomong. Tawakal kok hilang diomong. Ikat dulu baru tawakal. Itu tahapan yang harus kita jalani. Ikhtiar dulu, sesudah kita ikhtiar sebaik-baiknya, selanjutnya apapun yang terjadi, sikap kita cuma dua, syukur atau sabar. Kita ingin sehat, ikhtiar dulu. Ketika ikhtiar sehat sudah kita jalankan, kok Allah masih uji dengan sakit, berarti kita harus sabar. Semua yang kita jalani dalam kehidupan ini, semuanya merupakan ujian. Apakah yang terjadi itu sesuatu yang kita inginkan,
atau yang kita hindari, itu ujian. Jika yang terjadi sesuatu yang kita inginkan, ya harus kita syukuri. Jika yang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya harus kita sabari. Ketika sikap kita syukur atau sabar, maka apapun yang terjadi, pasti catatan kita di hadapan Allah catatan baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul menegaskan, ajaban li abdil mu'mini, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Apapun yang terjadi pada seorang mukmin, semuanya bernilai baik, dan itu khusus hanya untuk mukmin. Idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika seorang mukmin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan kebaikan, dia syukur, itu baik buat dia. Wa idza asabathu dharra'u sabara. Ketika yang terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik buat dia. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi tahapan yang harus kita lalui, pertama ikhtiar, selanjutnya baru tawakal. Termasuk sebagai penduduk, sebagai rakyat, kita memiliki pemimpin yang adil atau zalim, itu ujian buat kita. Sama dengan ujian-ujian hidup yang lain. Kewajiban kita bersyukur atau bersabar. Ketika kita diuji berupa memiliki pemimpin yang zalim, kita wajib bersabar. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Bukhari. Man ra'a fi amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Fa innahum man faraqal jama'ata famata mata ala jahiliyati, mitatan jahiliyah. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. Siapa saja di antara kalian rakyat yang melihat hal yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Dalam Riyadhus Shalihin banyak banget hadis-hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim yang memerintahkan rakyat untuk mendengarkan dan mentaati pemimpinnya, walaupun pemimpinnya itu zalim, walaupun pemimpinnya itu lebih mementingkan dirinya, keluarga dan kroniknya. Itu banyak hadisnya. Sampai saya ajarkan itu di Durenjaya, ada jamaah yang, Ustadz, kayaknya itu hadis perlu ditafsirkan deh. Masa pemimpin zalim harus kita taati? Saya jawab, hadis-hadis tentang ini semuanya sejalan. Ayat atau hadis perlu ditafsirkan ketika ada ayat lain, ada hadis lain yang kontra, baru perlu ditafsirkan. Ketika semua hadisnya sejalan, memerintahkan kita mentaati pemimpin walaupun zalim, walaupun tidak memperdulikan kita sebagai rakyatnya, menunjukkan hadis itu tidak perlu ditafsirkan. Yang perlu difahami, kenapa Rasul perintahkan kita mentaati pemimpin walaupun pemimpin itu zalim. Di antara hikmahnya, tidak ada satupun orang yang akan dinilai adil oleh seluruh rakyatnya. Sebaik apapun seorang pemimpin, pasti akan ada sebagian rakyat yang menilai dia tidak adil. Pasti. Bahkan manusia terbaik dalam pandangan kita siapa? Rasulullah. Ketika beliau memimpin, ada orang bilang Rasul nggak adil. Yang itu menjadikan Rasul marah. Kalau aku Rasulullah nggak adil, lalu siapa yang kamu anggap adil? Sahabat Utsman dibunuh karena ada orang oknum masyarakat merasa beliau tidak adil.
Sahabat Ali demikian juga, karena ada oknum masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa beliau tidak adil. Andaikan pemimpin yang dinilai dolim boleh kita kudeta, apa yang terjadi? Pak Karno akan dikudeta, Pak Harto dikudeta, setiap presiden akan dikudeta. Kapan hidup akan tenang? Itu hikmahnya kenapa pemimpin dolim nggak boleh kita abaikan, tetap wajib ditaati. Nah, sebelum sampai kita anggap itu sebagai ujian. Kita punya pemimpin yang dolim, ujian. Punya pemimpin yang kita rasakan adil, itu juga ujian. Sebelum sampai pada ujian, ini ikhtiar terlebih dahulu. Pemilu itu ikhtiar buat kita. Ikhtiar untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Masih untung sistem kita presidentil. Bagaimana kalau kita dipimpin raja, rajanya dolim, padahal raja seumur hidup, akan lebih repot lagi. Jadi manfaatkan pemilu sebagai ikhtiar untuk memilih supaya kita diuji oleh Allah dengan pemimpin yang adil. Nah, ikhtiar terbaik dalam hal memilih itu sudah diajarkan oleh Rasul. Yang paling baik, kita nggak perlu caci maki sana sini, kerjakan sholat istikharah, itu yang terbaik. Andaikan setiap muslim semuanya sepakat semangat istikharah, nanya pada Allah, ya Allah, siapa ini calon presiden terbaik buat kami 5 tahun ke depan. Jadi dalam hal memilih, ikhtiar yang diajarkan oleh Rasul istikharah, bukan yang lain-lain. Ada ustadz yang menyarankan lihat jejak digitalnya, saya nggak setuju itu. Jejak digital itu masa lalu kemarin, nggak tertutup kemarin kemungkinan orang yang kemarin buruk Allah berikan hidayah, insaf jadi orang baik. Sebaliknya, jejak digitalnya baik karena dia orang baik, nggak tertutup kemungkinan begitu menjabat berubah. Yang terbaik, siapa pemimpin terbaik untuk 5 tahun ke depan? Tentu Allah yang paling tahu. Disinilah urgensinya sholat istikharah.